good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Guru hebat in our second meeting. Let me check, is everyone here? If I call your name, can you give me some reaction using the react button? First one is Pak Roni, are you here? Okay, he's giving a thumbs up. And the last one is Ibu Widya, are you here? Okay, a smiley face. I hope all of you are happy today and are ready to have our second meeting. Okay, Bapak Ibu, before we move on to our materials, let's say our prayer first together. Please do. Thank you. Okay, Bapak Ibu, I will share the screen. Can you wait for a second? All right. Can you see it? Okay, so let's check the LMS first. Mari kita cek dulu LMS Bapak Ibu. Is there any problems atau ada yang menemui kesulitan dalam akses LMS-nya? Or is there any task atau exercise yang mungkin belum bisa diakses? You can chat in the chat box atau nanti bisa chat di grup chat kita ya Bapak Ibu. So, we're still in module 1 about me and my school. But now we have moved on to Unit 2, Food and Cooking. Jadi materi kita hari ini atau di minggu ini untuk LMS-nya adalah mengenai makanan dan juga cooking. Ini seru ya Bapak Ibu karena relatable dan juga kita temui juga in our daily life. So the first one, nanti ada objectives, lalu untuk skills-nya ada listening, speaking, reading, viewing, and then writing, representing. Nanti di akhir juga ada teaching insights, unit summary, dan juga reflection. So, I will share another screen. Wait for a second. Okay. How about now? Can you see it? Okay, Bapak Ibu, so welcome to our professional development program for primary school English teaching. Jadi, kita sudah sampai di minggu kedua. So this is the learning objectives for this week. By the end of Unit 2, you are expected to be able to describe your favorite Indonesian traditional foods and drinks. Jadi nanti kita akan membahas sekitar makanan atau minuman tradisional kesukaan Bapak Ibu dan juga nanti muridnya di kelas. And the last one is to express likes and dislikes about Indonesian traditional foods and drinks. Okay, can we move on to the first skills? Jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk mengajarkan skills-nya mengenai kegiatan dengan topik foods and cooking. The first one, untuk kegiatan listening, itu bisa kita gunakan di awal pembelajaran sebagai attention getter atau untuk agar murid nanti di kelas bisa fokus to the materials di kelas. Karena untuk murid Bapak Ibu yang masih ada di level anak SD biasanya kan agak sulit ya untuk getting their attention. Jadi kita bisa menggunakan audio untuk membuat mereka menjadi tertarik terhadap pembelajaran. So, for example, this one is the students are asked to listen carefully and then try to recall as many foods or drinks as possible that was mentioned in the audio. Nanti kita bisa play the audio twice, lalu nanti bisa diberikan pertanyaan pemantik untuk membantu murid dalam memahami isi dari audionya. For example, bisa ditanyakan who likes fried rice, who prefers soups, atau nanti juga saya diminta untuk mention tadi apa saja ya makanan yang murid-murid sudah bisa dengarkan nih di audionya tadi. Jika sudah ada kegiatan sharing, nanti baru Bapak Ibu bisa berikan kunci jawabannya. Bisa diberikan semacam ini menggunakan gambar or pictures. Sekalian juga memberitahu aneka macam makanan tradisional di Indonesia. Misalnya ada murid yang belum mengetahui atau baru tahu dikit-dikit aja nih Bapak Ibu. Ini bisa sekalian untuk sharing information. Nah, setelah itu, setelah kegiatan listening, kita bisa beralih ke kegiatan speaking dengan pertanyaan pemantik, what about your favorite traditional foods or drinks?
Jadi giliran kita menanyakan ke murid apa nih makanan atau minuman favoritnya, lalu mereka diminta untuk sharing. Nah, di sini kita bisa menggunakan kegiatan speaking ini sebagai kegiatan ice breaking, bisa juga menggunakan aplikasi. Di sini saya ingin sharing juga kepada Bapak Ibu aplikasi yang bisa digunakan untuk kegiatan speaking ini. Nah, di sini saya punya Playground atau dulu disebutnya Quizzes ya, Bapak Ibu. Nah, menggunakan Playground ini nanti misalnya murid bisa akses ke internet menggunakan device, nanti mereka diminta untuk draw their favorite foods or drink. Jadi diminta untuk menggambar. Nah, nanti hasilnya akan muncul semacam ini. Gambar dari para murid nanti bisa kita tayangkan di layar, lalu diminta teman-temannya yang lain untuk guessing. What is it? Misalnya ini gambar dari Dewi. What is Dewi's favorite food? Nanti bisa dilihat dari pictures-nya. Terus misalnya, what is Ridwan's favorite food? Or maybe snacks. Seperti itu. Nanti bisa di-sharing di layar juga untuk membuat kegiatan menjadi lebih joyful, menyenangkan, tapi tetap meaningful. Seperti itu. Okay, we can go back to our materials. Untuk kegiatan speaking, nanti bisa menggunakan pairword atau berpasangan untuk sharing. Misalnya ditanyakan, what do you usually eat for breakfast? Atau nanti bisa juga di-replace breakfastnya dengan lunch or dinner. Nanti bisa ditanyakan, makanan apa yang biasanya dikonsumsi para murid untuk sarapan, makan siang, atau makan malam. Nah, kegiatan ini kita harus menggunakan dialog model, ada modelnya, nanti siswa atau muridnya tinggal memodifikasi sesuai dengan keadaan masing-masing. Lalu untuk kegiatan reading and viewing, nanti lebih seru lagi kalau menggunakan gambar di sini. Ini juga bisa membantu murid untuk lebih memahami konten dari kegiatan reading yang kita sampaikan. Kegiatannya juga bisa diminta untuk mengerjakan true or false. Jadi di sini ada beberapa information dan ini jadi semacam games ya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya membaca lalu menjawab, tapi bisa juga dijadikan games true or false. How about the writing? Untuk activity writingnya, karena tadi sudah berkaitan dengan makanan dan minuman, itu nanti kita hubungkan dengan resepi atau resep. Nah, resep makanan di sini bisa dipilih makanan yang familiar atau yang murid itu sudah bisa atau sudah ketahui di kehidupan sehari-harinya. And don't forget to give glossary atau word box. Misalnya di sini sebelah kanan kita berikan kotak bantuan vocabulary untuk membantu mereka agar tidak sedikit-sedikit nanti bertanya gitu. Apa sih arti dari kata ini atau kata itu? Nah, dengan memberikan glossary, nanti mereka bisa lebih independence. Jadi, lebih tahu ini. Oh, misalnya, fry itu apa ya? Mereka cari sendiri di glossary atau word box-nya. Nanti Bapak Ibu Guru bisa arahkan untuk membangun confidence-nya mereka juga dan juga lebih independen. Nah, misalnya untuk kegiatan writing, agar tidak membosankan, kita juga bisa memberikan resepi bergambar seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, lebih tampak lebih menarik untuk dibaca murid, apalagi masih SD. Nah, di sini jika Bapak Ibu itu kesulitan mencari sumber bacaannya, itu actually you can make it yourself. Saya yakin Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Actually, ini juga saya buat sendiri using ChatGPT. Jadi ini menggunakan AI, Bapak Ibu. Nah, nanti bisa menggunakan Gemini juga atau banyak AI lain yang tersedia di internet. Yang penting adalah we need to make sure yang dituliskan di sini itu semuanya sudah correct, sudah benar. Nanti dengan menggunakan bantuan AI ini ternyata juga bisa membantu kita dalam pembelajaran seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat pasti juga bisa membuat yang seperti ini bahkan lebih baik lagi. Oke, lalu untuk kegiatan writing juga bisa diminta untuk complete the recipe by filling in the missing steps or ingredients dengan beberapa pertanyaan bantuan. Oke, how about our teaching insights? Di sini ada beberapa tips yang bisa diberikan ke Bapak Ibu. Misalnya untuk kegiatan describing one's favorite meals, nanti Bapak Ibu bisa show examples of food words and sentences. Lalu nanti each student says or writes a few sentences about their favorite meals. Jadi di sini sudah ada beberapa tips dan jangan lupa Bapak Ibu untuk terus menggunakan classroom English. Misalnya masih ragu, takut untuk muridnya tidak paham nanti, itu it's okay.
Tetap gunakan saja secara konsisten, nanti agar murid juga terbiasa. Semakin terbiasa, mereka nanti juga bisa copying, jadi ikutan menggunakan classroom English juga di kelas, seperti itu. How about the grammar? Grammar itu bisa kita ajarkan sambil jalan, Bapak Ibu. For example, tadi anak-anak sudah bisa membuat kalimat sederhana seperti I eat rice every day. Nanti lama-lama bisa kita kombinasikan atau kita modifikasi dengan subjek yang berbeda. Seperti she, nanti pakainya drinks using as seperti itu. Jadi, buat murid kita terbiasa terlebih dahulu, nanti baru perlahan-lahan kita sisipkan sedikit grammar di sana. Oke, and about our summary, hari ini kita sudah membahas banyak sekali ya Bapak Ibu, topik mengenai foods and drinks, lalu ada beberapa tipsnya juga untuk masing-masing skillsnya. I'm sure that all of you, Bapak Ibu guru hebat ini pasti juga bisa nanti mengajarkan dengan baik di kelas. Dan juga jangan lupa, satu lagi, pokoknya tetap menggunakan classroom English. Nanti murid akan familiar dan karena kan mereka masih belajarnya itu copying ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu sering menggunakan, mereka nanti bisa belajar dengan copy seperti itu. Alright, for the reflection activity, I already sent the link. Jadi saya menggunakan background juga untuk kegiatan reflection. Nanti di situ Bapak Ibu diminta untuk memberikan skala seberapa confident Bapak Ibu dalam misalnya mendeskripsikan your favorite foods or drinks. Atau seberapa confident untuk ask and give information about foods atau about recipe. Nanti bisa Bapak Ibu kerjakan setelah Zoom ini berakhir. Seperti itu. Alright, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah ada di penghujung kegiatan kita pada siang hari ini. I'm very happy that today Bapak Ibu ini sangat aktif ya. Tadi di chat box-nya juga sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti akan kita bahas sama-sama. Dan juga untuk PR juga Bapak Ibu, jangan lupa your LMS juga harus diselesaikan before our meeting next week. Seperti itu. Oke, before I end our Zoom meeting today, is there anything that you'd like to ask? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan Bapak Ibu? Apakah masih ada? Jika tidak ada atau nanti baru teringat, aduh mau menanyakan ini, nanti bisa ke our group chat ya. Nanti bisa kita diskusikan bersama di sana. Alright, Bapak Ibu, I think that's all for today. Thank you so much for joining me. Dan saya harap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar hingga di penghujung program nanti dan juga bisa menjadi bekal Bapak Ibu dalam mengajarkan bahasa Inggris untuk muridnya di SD. So thank you so much. Let's say our prayer first before we end and saying our goodbye. Okay, please do. Okay, thank you. Okay, Bapak Ibu, thank you for today. Don't forget to do your LMS and see you again next week in our Zoom meeting. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.